Polisi melepaskan tembakan peringatan saat mengepung komplotan perampok di salah satu kamar kontrakan di Bekasi, Jawa Barat. Petugas gabungan terpaksa mengevakuasi wanita lanjut usia ini saat rumahnya di Kecamatan Pabuaran, Subang, Jawa Barat terendam banjir. Berhasil menaklukkan Portugal 2-1, Korea Selatan lolos ke 16 besar Piala Dunia 2022. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Nurul Cinta menemani Anda dalam Fokus Pagi kali ini Sabtu 3 Desember 2022. Dalam 1 jam kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Dan kita lihat informasi yang pertama, pemirsa, aksi tawuran pelajar terjadi di sejumlah kawasan di ibu kota. Seperti di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Diduga saling ejek, 2 kelompok pelajar terlibat aksi tawuran. 2 kelompok pelajar terlibat aksi tawuran di Jalan Bekasi Timur Raya, Pulau Gadung, Jakarta Timur pada Kamis siang. Kelompok pelajar yang berasal dari wilayah luar ini diamankan oleh warga dan guru dari salah satu SMK yang berada di kawasan tersebut. Para peserta tawuran ini membawa berbagai macam senjata tajam. Takut ketemu anak sini kan jadi rame. Satpamnya malah mau disabet sama celurit gitu. Tapi pakai seragam tuh, Pak? Pakai seragam. Peristiwa ini diduga dipicu dari saling ejek di media sosial. Pelajar yang tertangkap langsung diserahkan ke petugas kepolisian Pulau Gadung. Tawuran antar 2 kelompok remaja juga terjadi di Jalan Raya Otista Jatinegara, Jakarta Timur. Aksi tawuran tersebut diduga dipicu lantaran saling ejek. Mereka saling serang menggunakan petasan dan senjata tajam. Kejadian ini membuat pengendara yang melintas dari arah Cawang menuju Kampung Melayu tidak berani melintas. Warga berharap pihak kepolisian meningkatkan patroli di wilayah-wilayah yang rawan tawuran dan menindak tegas para pelaku tawuran. Muhammad Subadri Arifki melaporkan dari Jakarta. Tim Resmo Polres Cimahi, Jawa Barat melakukan penyergapan terhadap komplotan perampok di salah satu kamar kontrakan. Saat beraksi, komplotan ini tergolong sadis karena menyekap korbannya. Petugas Resmo Polres Cimahi melepaskan tembakan peringatan saat mengepung salah satu kamar kontrakan di Kota Bekasi, Jawa Barat. Hal ini dilakukan karena pelaku berusaha kabur saat disergap. 4 orang pelaku berhasil dilumpuhkan aparat. Komplotan ini kabur usai beraksi di sebuah SMK di Bandung Barat. Dalam aksinya pada 28 November 2022 lalu, para pelaku menyekap seorang satpam sekolah serta mengikat dan menutup mulutnya dengan lakban. Selanjutnya mereka menggasak dana bantuan operasional sekolah senilai 125 juta rupiah. Pelaku ini ada juga 2 pelaku yang di Karawang. Itu sasarannya seluruhnya adalah sekolah. Para pelaku dijerat pasal tentang tindak pidana pencurian disertai kekerasan dan terancam hukuman 9 tahun penjara. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi, Jawa Barat. Sejumlah siswa di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah terpaksa digendong petugas saat naik dan turun perahu karet menuju sekolah akibat akses jalan terendam banjir. Sementara di Kabupaten Subang, Jawa Barat, seorang wanita lansia terpaksa dievakuasi dari kepungan banjir. Khawatir banjir terus naik, petugas gabungan wanita lanjut usia ini dari dalam rumahnya ke lokasi pengungsian. Banjir setinggi 70 cm merendam permukiman warga di Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Jumat pagi. Evakuasi dilakukan karena sejumlah warga masih bertahan meski rumahnya terendam banjir. Banjir juga merendam Kecamatan Purwoda di Grobogan, Jawa Tengah, dengan ketinggian mencapai 60 cm. Akibat jalan terendam banjir, sejumlah anak terpaksa naik perahu menuju ke sekolah. Agar tidak terkena genangan air, para siswa digendong petugas BPBD saat naik dan turun perahu karet.
Banjir terjadi karena Sungai Lusi meluap setelah curah hujan tinggi mengguyur kabupaten Kan. Agar anak-anak bisa mengikuti pelajaran pada hari ini karena akses jalan terendam air kurang lebihnya antara 30 sampai 60 cm. Sementara di Dusun Geneng, petugas telah mengoperasikan beberapa perahu karet untuk mengangkut warga. Ketinggian air di dusun itu mencapai 60 cm. Tim Liputan melaporkan. Beralih ke informasi lain, Komisi 1 DPR RI menyetujui Laksamana TNI Yudo Margono untuk menjabat sebagai Panglima TNI, menggantikan Jenderal Andika Perkasa. Keputusan tersebut didapatkan setelah 9 fraksi sama-sama memberikan kata sepakat pasca fit and proper test pada Jumat siang. Rapat dengar pendapat umum untuk menguji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon Panglima TNI digelar di Komisi 1 DPR Jumat siang. Dalam rapat yang berlangsung sekitar 3 jam, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono sebagai calon tunggal diminta menyampaikan visi misinya di hadapan seluruh anggota Komisi 1 dari 9 fraksi, termasuk menjawab pertanyaan terkait strategi pertahanan negara dan isu-isu aktual. Setelah mendengarkan pemaparan, Komisi 1 DPR akhirnya menyetujui Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI. Memberikan persetujuan terhadap pengangkatan calon Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono SEME sebagai Panglima TNI. Menanggapi persetujuan itu, Laksamana Yudo Margono memastikan semua masukan dari Komisi 1 akan dijadikan evaluasi dalam melaksanakan tugas ke depan. Tentunya yang menjadi perhatian saya nantinya tadi yang sudah disampaikan oleh Komisi 1 dalam pendalaman, ya mulai dari operasional, baik di Aceh, di Papua, kemudian di Laut Cina Selatan, kemudian alutsista, kesehatan prajurit, nah ini semuanya jadi perhatian saya. Yudo dinilai layak memegang tongkat komando Panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang akan memasuki masa purna tugas. Setelah disetujui menjadi Panglima TNI, namanya akan ditetapkan dalam paripurna dan diserahkan ke Presiden untuk dilantik. Ramaditya Domas dan Eko Purwanto melaporkan dari Jakarta. Kita ke Cianjur, Jawa Barat. Pemerintah sediakan ratusan hunian tahan gempa untuk merelokasi korban di Cianjur. Sementara gempa susulan kembali mengguncang hingga proses pencarian korban dihentikan sementara. Tim SAR gabungan terus melakukan pencarian terhadap korban gempa di Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Pencarian difokuskan di beberapa titik, salah satunya di Warung Sate Sinta. Dibantu anjing pelacak dan alat berat, petugas menyisir sejumlah puing-puing. Di tengah pencarian, gempa susulan yang kembali mengguncang beberapa kali, serta hujan deras yang terus turun, proses pencarian korban pun dihentikan sementara. Dengan kekuatan 2,0 magnitudo, guncangan cukup dirasakan petugas. Untuk besok tetap dilanjutkan tapi Pak? Untuk besok pasti kita terus lanjutkan. Pagi hari kita langsung mulai untuk melakukan pencarian. Akibat gempa bumi yang mengguncang beberapa waktu lalu, sejumlah warga Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang harus kehilangan tempat tinggalnya. Pemerintah pun menyiapkan 2,5 hektar area di wilayah Desa Sirnagalih untuk dibangun 200 hunian tetap berteknologi tahan gempa. Ketika ada terjadinya gempa, dia tidak kaku seperti bangunan konvensional. Sehingga nantinya karena gempa itu kan bersifat lateral ya tekanannya. Sehingga ketika ada getaran tuh dia bisa meredus getaran tersebut. Metode pembangunan RISA atau rumah instan sederhana sehat digunakan agar dapat segera digunakan oleh warga korban gempa dalam waktu 2 bulan ke depan. Selain di Desa Sirnagalih, rencananya Desa Mande dan juga Pacet juga akan digunakan untuk relokasi korban gempa. Tim Liputan melaporkan. Berhasil menaklukkan Portugal 2-1, Korea Selatan lolos ke 16 besar Piala Dunia 2022. Fokus Pagi segera kembali. Dipersembahkan oleh
Anda masih menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Nurul Cinta. Pemirsa, laga grup G dan grup H Piala Dunia 2022 di Qatar 4 kesebelasan lolos 16 besar, yakni Portugal, Korea Selatan, Brasil, dan Swiss. Sementara meski menang 2-0 atas Ghana, Uruguay gagal melaju ke 16 besar karena selisih angka dengan Korea Selatan. Melawan tim Korea Selatan, Portugal unggul lebih awal dalam laga yang berlangsung di Education City Stadium, Qatar Jumat malam. Korea Selatan menyamakan kedudukan 1-1 hingga babak pertama berakhir. Di akhir babak kedua, The Taekwondo Warriors kembali menggandakan keunggulan menjadi 2-1 atas Portugal. Dalam laga di Stadion Al Janoub Al Warqah, Qatar, kendati Uruguay menang 2-0 atas lawannya Ghana, ternyata tak membawa tim La Celeste lolos 16 besar Piala Dunia 2022. Uruguay kalah produktif gol dibanding Korea Selatan. Dalam pertandingan perebutan tiket 16 besar di Stadion 974 Qatar Sabtu dini hari, Swiss memastikan diri runner-up grup G setelah menutup laga babak kedua dengan keunggulan 3-2 atas Serbia. Sementara di Lusail Iconic Stadium Sabtu dini hari, pertarungan kesebelasan Kamerun melawan Brazil sama kuatnya. Jelang laga babak kedua berakhir, Kamerun memenangkan laga 1-0 atas tim Samba. Namun hasil laga ini tak mengubah kedudukan Brazil yang tetap bercokol di puncak klasemen. Pemirsa, negara Qatar ternyata juga terkenal dengan pantainya yang indah dan ramah turis. Nah, kali ini Asran Syadi akan mengajak Anda jalan-jalan ke pantai Al-Wakrah di Doha. Wah, indah dan bersih ya pantainya. Kawasan Al-Wakrah memang sedang jadi primadona di Qatar, pemirsa. Karena dibandingkan pantai lain, kawasan ini lebih sepi dan bersahabat untuk turis. Nah pemirsa, ini kawasan Al-Wakrah Beach. Jadi ini kawasan yang dulunya pemirsa merupakan kampung nelayan, tapi dirubah menjadi tempat wisata oleh pemerintah. Kalau kita lihat pemirsa, ini kawasannya nggak terlalu besar, jadi makanya dijuluki Family Beach atau pantai untuk keluarga. Ya, banyak turis dari mancanegara memadati pantai yang dijuluki Bird Nest atau sarang burung itu. Pemirsa, ternyata di sini tuh air lautnya dangkal banget. Ini saya udah mau ke tengah, tapi airnya segini-segini aja pemirsa. Dan saya baru sadar, ini tuh ternyata nggak ada ombaknya sama sekali. Dari tadi saya diliatin, mantesan nggak ada yang surfing, nggak ada yang ngapain gitu ya. Pantes banget dijulukin Family Beach karena pas banget buat berendam-berendam, santai-santai sore gitu ya. Nah, habis menikmati pantai, kita kulineran dulu yuk, biar berasa jadi turis beneran. Di sini banyak banget pilihan pemirsa, mulai makanan Arab sampai kuliner Eropa. Gimana, asik kan jalan-jalan kita kali ini? Kalau main ke Al-Wakrah, siapkan kocek paling tidak 100 Qatar Rial atau setara dengan Rp400.000. Asran Syadi, Tikno Handoko melaporkan dari Al-Wakrah, Qatar. Dipersembahkan oleh Menjelang momen Natal dan Tahun Baru 2023, Tiket.com bersama Antis berkolaborasi menyiapkan personal care kit secara gratis bagi calon wisatawan yang memesan tiket hotel. Program ini rencananya akan berlangsung mulai 15 Desember hingga 31 Januari 2023. Tiket.com bersama Antis berkolaborasi memperkenalkan program Safer Vacation with Tiket.com dan Antis di momen Natal dan Tahun Baru 2023. Khususnya bagi para wisatawan domestik maupun internasional. Program yang berlangsung mulai 15 Desember hingga 31 Januari 2023 ini nantinya para pelanggan akan mendapatkan personal care kit secara cuma-cuma setiap pembelian akomodasi hotel melalui Tiket.com yang akan diberikan saat melakukan check-in di hotel tujuan. Jadi walaupun dengan sekarang keadaan masyarakat Indonesia sudah mulai traveling, tetap kita harus menjaga pada protokol kesehatannya. Nah, salah satunya itu dengan Antis yang bisa menjaga
tangannya kita, karena tangan ini kan merupakan gerbang dengan datangnya kuman, dengan virus yang kita nggak tahu, nggak bisa ngelihat gitu. Program ini diadakan lantaran meningkatnya tren liburan oleh wisatawan karena pandemi COVID-19 berangsur menurun di beberapa negara tetangga Indonesia, khususnya di momen Natal dan Tahun Baru 2023. And we are seeing also that because of the COVID restrictions are easing up as well, there's also a rise in traveling, not only domestically but also overseas. Malaysia, Singapore, Thailand, Vietnam, especially in the neighboring countries from Indonesia. So that's basically the trend. Of course, since we cater all kinds of customers, whether their travels are for business or are for family vacations. Diharapkan, program ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memperhatikan kembali protokol kesehatan, terutama dalam menggunakan pembersih tangan saat berwisata. Kolaborasi ini sudah terjalin sejak awal pandemi COVID-19, di antaranya kampanye tiket clean with Antis dan program long stay and vacation rewards dengan antusias yang baik dari masyarakat. Cirat Sanyogo dan Waluyo Adi melaporkan dari Malaysia. Kita jeda sejenak, pemirsa, untuk memastikan penyebab wafatnya Ferry Murshidan Baldan. Polisi langsung menyelidiki dan memeriksa tempat kejadian di area Hotel Bidakara, Jakarta Selatan. Fokus Pagi segera kembali. Anda masih menyaksikan Fokus Pagi, pemirsa. Penyidik Polres Jakarta Selatan olah TKP untuk memastikan penyebab kematian Menteri Agraria dan Tata Ruang periode 2014 sampai 2016, Ferry Murshidan Baldan. Sementara Presiden Jokowi dan mantan Presiden Yusuf Kala mendatangi rumah duka Ferry Murshidan Baldan untuk berbelasungkawa kepada keluarga almarhum. Dengan pengawalan ketat Pas Pampres, Presiden Jokowi Jumat malam mendatangi rumah duka Menteri Agraria dan Tata Ruang periode 2014 sampai 2016 Ferry Murshidan Baldan. Tidak berselang lama, mantan Wakil Presiden Yusuf Kala bersama istri juga mendatangi rumah duka di kawasan Palmerah, Jakarta Barat. Jokowi dan Yusuf Kala menyampaikan duka cita kepada keluarga almarhum Ferry Murshidan Baldan. Untuk memastikan penyebab wafatnya Ferry Murshidan Baldan, polisi langsung menyelidiki dan memeriksa tempat kejadian di area Hotel Bidakara, Jakarta Selatan. Hingga kini belum ada keterangan resmi penyebab kematian Ferry. Sebelumnya mantan Menteri ATR Ferry Murshidan Baldan ditemukan meninggal dunia Jumat siang di dalam mobilnya di parkir lobi Birawa Hotel Bidakara. Kita ke informasi selanjutnya. Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih YPP SCTV Indosiar melakukan bersih-bersih di sejumlah rumah ibadah di kawasan Tanjung Priok, Jakarta. Selain bersih-bersih, YPP SCTV Indosiar juga memberikan bantuan paket peralatan kebersihan. Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih YPP SCTV Indosiar bekerjasama dengan Yayasan Bahtera Maju Indonesia kembali melakukan kegiatan bersih-bersih di sejumlah tempat ibadah di kawasan Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta. Salah satunya adalah Masjid Al-Amanah di Jalan Sunter Karya Selatan, Tanjung Priok. Dengan melibatkan petugas masjid, pembersihan dilakukan di setiap sudut masjid. Penyemprotan cairan disinfektan juga dilakukan guna mencegah penyebaran virus corona. Selain bersih-bersih, YPP SCTV Indosiar juga memberikan bantuan paket peralatan kebersihan. Kami mengucapkan beribu terima kasih atas datangnya tim ini sejalan dengan program kami untuk dapat memampukan masjid. Aksi serupa juga dilakukan di gedung sekolah di SMP Santo Paulus di Jalan Danau Agung 13, Sunter Agung, Tanjung Priok. Kegiatan seperti ini akan terus dilakukan demi memberikan kenyamanan saat beribadah maupun belajar. Arfa Supandi melaporkan dari Jakarta. Laporan tadi menutup kebersamaan kita dalam Fokus Pagi hari ini. Tetap kencangkan protokol kesehatan. Pemirsa, Indosiar khususnya Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surakarta, Batam mulai Jumat 2 Desember pukul 24.00 waktu Indonesia Barat, siaran TV analog Indosiar akan dihentikan. Cari ulang siaran TV digital Indosiar dengan frekuensi baru. Bandung 29 UHF, Semarang 33 UHF, Yogyakarta dan Surakarta 32 UHF, Batam 42 UHF untuk tetap bisa menyaksikan program-program kesayangan Anda di Indosiar. Indosiar siap digital. Dan usai Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Mega Series Panggilan. Saya Nurul Cinta pamit, selamat pagi, sampai jumpa.